Lahir 40 Hijriah atas peran Muawiyah bin Abi Sufyan di kota kecil Iliyat, Yerusalem. Diperkirakan oleh para pakar sejarawan sebagai sabotase terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan terakhir Khulafaur Rasyidin. Pada awal masa Bani Umayyah I, kelompok Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi 3 kelompok, yakni Khawarij yang menentang keras terhadap perdamaian, Syiah yang setuju dengan sikap Ali, dan Murijiyah yang mengambil jalan tengah dengan sikap diam. Fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I, Damaskus. Selama 92 tahun Bani Umayyah berdiri dapat dibagi menjadi beberapa fase pemerintahan. Fase pertama, yakni fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. Dimulai dari berdirinya Bani Umayyah I tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi sampai masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik ketika Islam masuk Eropa atau Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad tahun 711 Masehi. Yang kedua merupakan fase kemajuan, dimulai dari masa Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang ke-8 dari pemerintahan Bani Umayyah I Damaskus. Pada fase ini, Islam telah berkembang hampir di penjuru dunia, di wilayah Asia Tenggara hingga Asia Timur jauh. Yang ketiga adalah fase lemah sampai runtuh, dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kedua kakaknya Walid dan Sulaiman. Karena pada saat itu diangkat beliau masih usia anak-anak sampai terjadi pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun berjalan, yaitu khalifah ke-12 Yazid bin Walid dan ke-13 Ibrahim bin Walid. Kondisi ini berlanjut sampai hancur pada tahun 132 Hijriah ketika khalifah terakhir Marwan bin Muhammad terbunuh dalam pertempuran Al-Zab melawan keturunan Abbasi yang dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah. Proses penyusunan konsolidasi kekuatan Bani Umayyah sebenarnya sudah dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ketika ia menjabat sebagai gubernur Damaskus di Syria selama kurang lebih 20 tahun. Akan tetapi proses pembentukan dinasti Bani Umayyah baru mulai dapat diwujudkan secara nyata de facto ketika Muawiyah memperoleh kekuasaan dari Al-Hasan bin Ali bin pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Perolehan kekuasaan dan pelimpahan wewenang itu dalam sejarah Islam dikenal sebagai sebutan al-Jamaah, tahun bersatunya umat Islam. Di Maskin, dekat Madain, Kufah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, peristiwa penting dalam perjalanan sejarah umat Islam, karena umat Islam telah berada dalam satu kepemimpinan tunggal, yaitu kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Peristiwa itu ditandai dengan proses penyerahan kekuasaan khalifah dari tangan Al-Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang telah berkuasa lebih kurang 6 bulan. Al-Hasan bin Ali melakukan sumpah setia dan mengakui Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemimpin umat Islam. Pengakuan itu kemudian diikuti oleh para pendukungnya di kota Kufah, Irak. Kondisi politik dan pemerintahan. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan langkah pertamanya, yaitu memindahkan ibu kota pemerintahan Islam dari Madinah ke kota Damaskus di wilayah Suriah. Selain itu, ia juga mengatur tentara dengan cara baru, yaitu dengan meniru aturan yang ditetapkan oleh tentara Bizantium, membangun administrasi pemerintahan, dan menetapkan aturan kiriman pos. Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sangat bertolak belakang dengan sistem pemerintahan pada zaman Khulafaur Rasyidin, di mana pada zaman masa ini sistem pemerintahan yang dijadikan adalah monarki heredatis atau kerajaan turun-temurun. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Di antara kebijakan yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada masa pemerintahannya ialah pembentukan Diwanul Hijabah, pembentukan Diwanul Khatam, pembentukan Diwanul Barid, serta pembentukan Sobihul Kharaj. Pemerintahan Daulah Umayyah dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan, di mana pada masa pemerintahannya bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi negara. Kekuasaan dinasti Umayyah kemudian beralih kepada Al-Wahid bin Abdul Malik, yang merupakan putra dari penguasa sebelumnya. Pada periode ini, kesejahteraan dan kebutuhan rakyat sangat diperhatikan oleh pemerintah. Ketika itu banyak dibangun rumah sakit, lembaga pendidikan, dan pengembangan berbagai karya seni Islam. Pemimpin terakhir yang menjabat pada pemerintahan dinasti Umayyah adalah Marwan bin Muhammad. Berbagai kemajuan memang telah dicapai oleh Daulah Bani Umayyah, namun konflik internal juga tidak bisa dielakkan.
Hal ini terbukti dengan banyaknya gerakan pemberontakan yang muncul dan akhirnya menimbulkan perang saudara. Inilah yang menyebabkan kehancuran Daulah Umayyah. Dalam bidang sosial dan pembangunan, Bani Umayyah telah berhasil untuk mendirikan berbagai bangunan untuk kebutuhan berbagai bidang. Seperti saat Muawiyah mendirikan dinas pos di tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya. Beliau juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Pada masanya, jabatan khusus seseorang qadli adalah seseorang spesialis di bidangnya. Abdul Malik mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, beliau mencetak mata uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Khalifah Abdul Malik juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Selanjutnya, di zaman Al-Walid bin Abd al-Malik, seseorang yang berkemauan keras dan berkemampuan melaksanakan pembangunan panti-panti untuk orang cacat yang para petugasnya digaji oleh negara. Selain itu, Al-Walid juga membangun jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya, pabrik, gedung pemerintahan, dan masjid yang megah. Hal yang menarik pada masa pemerintahan Daulah Umayyah adalah sistem irigasi yang mereka buat untuk mengalirkan air ke ladang-ladang mereka. Teknik dan sistem irigasi yang mereka buat bahkan dikatakan sebagai sistem irigasi yang menggunakan teknik pengairan yang tidak memiliki tandingannya dengan sistem irigasi manapun di timur pada masanya. Kebijakan ekonomi pada dinasti Umayyah. Yang pertama, pembentukan institusi jasa pos atau Al-Barid. Dimulai pada era Muawiyah I, layanan pos menjadi sangat penting bagi negara karena layanan pos memiliki fungsi tidak hanya untuk mengangkut surat, tetapi juga untuk mengabari khalifah berita tentang potensi gangguan politik atau kelalaian gubernur. Yang kedua, pembentukan biro-biro administrasi publik. Biro administrasi dibentuk terkait dengan urusan administrasi, seperti administrasi pemungutan pajak, kontrol keuangan yang berurusan dengan aspek kontrol akuntansi, serta ada dua jenis kontrol keuangan di negara. Yang pertama, kontrol internal dan kontrol eksternal. Yang ketiga, ada Arabisasi administrasi publik, dipelopori oleh Khalifah Abdul al-Malik dan putranya Abdul al-Walid. Diawali dengan translasi dokumen-dokumen publik ke bahasa Arab. Hal ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan ketergantungan pada pekerja non-muslim atau muslim non-Arab dalam hal mengelola catatan negara serta mempromosikan bahasa Arab di kalangan muslim non-Arab. Yang keempat, ada reformasi moneter, dibuatnya mata uang emas atau perak sendiri yang kemudian digunakan dalam perdagangan di wilayah-wilayah Islam. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi negara Islam. Dan kemudian muncullah jenis-jenis instrumen keuangan seperti sak atau cek atau ruk'ah atau letter of credit, kemudian hawalah atau anjak piutang. Yang kelima, pembentukan kota-kota baru. Hal ini membantu mempromosikan pembangunan ekonomi di dalam maupun di sekitar kota. Pertumbuhan ekonomi, kota-kota menarik orang-orang non-Arab dengan berbagai kerajinan dan keterampilan untuk menetap. Hal ini kemudian membantu mengintegrasikan penduduk Arab dan non-Arab serta mengubah masyarakat kota menjadi struktur yang lebih kosmopolitan. Keenam, terdapat badan atau agensi perwakilan bisnis. Ini merupakan praktik lazim sebagai sarana menjalankan bisnis dalam dinasti Umayyah. Pedagang akan memiliki perwakilan di pasar jauh untuk meningkatkan atau memberikan layanan kepadanya dengan biaya atau komisi yang bervariasi tergantung pada tingkat layanan. Yang ketujuh, mengembangkan sektor pertanian. Membangun komunitas di atas lahan pertanian yang baru diklaim dengan cara membawa ribuan kerbau pekerja dan petani dari daerah lain, baik dari provinsi yang sama atau dari provinsi lain, dan mendorong mereka untuk menetap di tanah tersebut. Kemudian, jaringan saluran air Romawi di kota Cordoba diperbaiki pada periode Umayyah dan diperpanjang, sehingga pasokan air ini cukup untuk sebagai irisan irigasi pertanian. Yang kedelapan, melakukan reformasi perpajakan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengusulkan revisi besar terhadap sistem perpajakan. Beliau membuat ketentuan pejabat non-muslim harus dikenakan jizyah. Mualaf hanya membayar zakat dan tidak membayar jizyah. Beliau juga melakukan penurunan tarif pajak dan penegakan hukum, yang ternyata diikuti dengan peningkatan kesejahteraan. Dinasti Umayyah I, dengan luasnya ekspansi wilayah dan berbagai kemajuan yang dimilikinya, perlahan mulai mengalami kemunduran. Seiring berjalannya waktu, sistem pemerintahan dan internal kerajaan yang tidak sehat mendorong pada keruntuhan dinasti ini.
Dirongrong dari internal dan eksternal, keutuhan dinasti Umayyah I sebenarnya hanya menunggu waktu. Ketika banyaknya kelompok-kelompok yang tidak puas dengan kebijakan dan pemerintahan dinasti Umayyah yang telah menganaktungkan beberapa golongan, akhirnya dinasti Umayyah I berakhir pada zaman Khalifah Marwan bin Abdul Malik, tepat setelah 90 tahun berdiri. Kemudian, dikutip dari buku Sejarah Kebudayaan Islam karya Murodi, dijelaskan sebab-sebab kemunduran dinasti Bani Umayyah I. Yang pertama, Khalifah memiliki kuasa yang absolut. Khalifah tidak mengenal kompromi, yang berarti menentang khalifah berarti mati. Contohnya adalah peristiwa pembunuhan Husain dan para pengikutnya di Karbala. Peristiwa ini menyimpan dendam di kalangan para penentang Bani Umayyah. Sehingga selama masa-masa kekhalifahan Bani Umayyah, terjadi pergolakan politik yang menyebabkan situasi dan kondisi dalam negeri terganggu. Yang kedua, gaya hidup mewah para khalifah. Kebiasaan pesta dan berfoya-foya di kalangan istana menjadi faktor penyebab rendahnya moralitas mereka, di samping mengganggu keuangan negara. Contohnya, Khalifah Abdul Malik bin Marwan dikenal sebagai seorang khalifah yang suka berfoya-foya dan memboros uang negara. Sifat-sifat inilah yang tidak disukai masyarakat, sehingga lambat laun mereka melakukan gerakan pemberontakan untuk menggulingkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Yang ketiga, tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. Hal ini berujung pada perebutan kuasa di antara para calon khalifah. Yang keempat, banyaknya gerakan pemberontakan selama masa-masa pertengahan hingga akhir pemerintahan Bani Umayyah. Usaha penumpasan para pemberontak tentu menghabiskan daya dan dana yang tidak sedikit, sehingga hal ini menyebabkan kekuatan dari Bani Umayyah mulai mengendur. Yang kelima, pertentangan antara Arab Utara dan Arab Selatan yang semakin meruncing. Hal ini menyebabkan para penguasa Bani Umayyah mengalami kesulitan untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan serta keutuhan dari negara dinasti Bani Umayyah I. Yang keenam, banyaknya tokoh agama yang kecewa dengan kebijaksanaan para penguasa Bani Umayyah karena tidak didasari dengan syariat Islam. Kemudian, penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah I adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh kekuatan Al-Abbas Al-Muthalib, di mana gerakan ini mendapatkan dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah serta kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah.